Shalom, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran Alkitab kita. Yang kali ini kita sampai pada bagian-bagian terakhir dari pembelajaran tentang Nabi Nuh, yaitu yang telah kita pelajari, yaitu masa sebelum air bah, kemudian kejadian peristiwa air bah, kemudian masa setelah air bah terjadi. Nah, dalam catatan Alkitab yang menarik di sini adalah Nabi Nuh itu dituliskan sebagai petani anggur yang pertama kali di bumi. Nah, hal-hal yang dicapai oleh Nabi Nuh ini dicatat dalam Alkitab. Ada begitu banyak keberhasilan-keberhasilan, begitu banyak prestasi yang dicapai oleh Nabi Nuh. Namun ada juga beberapa hal yang menjadi ketidakhati-hatian, menjadi bagian yang tidak enak daripada sejarah Nabi Nuh ini, yang mengakibatkan hal yang tidak baik bagi keturunannya yang kemudian. Nah, saya akan membacakan dulu bagian Alkitab dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah, ini dicatat dalam ayat yang ke-20. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Nah, saudara, setelah air bah, Nuh dengan keluarganya, yaitu dengan istrinya, dengan 3 orang anaknya, laki-laki dan 3 orang istri daripada anak-anaknya ini, mereka di puncak pegunungan Ararat. Ya, di puncak pegunungan Ararat, di mana Bahtera Nuh itu terkandas. Dari situ mereka keluar dari Bahtera, kemudian mereka memulai kehidupan yang baru bersama dengan seluruh hewan, seluruh binatang, dan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ikut selamat di dalam Bahtera Nuh. Bibit-bibit tanaman yang dibawa oleh Nabi Nuh itu kemudian kembali disemai, ditanam kembali oleh Nabi Nuh. Dan kemudian menurut ayat-ayat yang kita sudah bacakan tadi, bahwa Nabi Nuh mempraktekkan pola perkebunan yang baru, yang membuat dia dicatat sebagai petani kebun anggur yang pertama kali di bumi. Nah, dalam bagian ini saya mau mengatakan kepada saudara-saudara bahwa ini salah satu fakta Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah buku kejujuran, buku yang paling jujur di muka bumi yang pernah ada. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena tokoh-tokoh Alkitab, prestasi daripada tokoh iman, pahlawan iman, prestasi dari yang baik daripada nabi-nabi Tuhan, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang baik dan benar, itu dicatat dalam Alkitab. Tetapi juga kelemahan-kelemahan, ketidakhati-hatian daripada para nabi Tuhan ini, para orang-orang benar ini, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ini, tidak disembunyikan, tetapi juga tetap disertakan dalam tulisan di Alkitab ini. Itu menunjukkan bahwa Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen dan orang Yahudi, karena orang Yahudi juga menggunakan Alkitab ini, menggunakan bagian ini. Nah, ini adalah buku jujur, buku kejujuran. Dia tidak hanya menimpulkan hal yang baik-baik saja, tetapi apa yang menjadi kelemahan itu juga ditampilkan. Kenapa itu ditulis? Ya, kalau yang baik ini menjadi hal yang wajib kita contoh sebagai manusia yang hidup pada zaman sekarang ini. Nah, kenapa hal-hal yang tidak baik juga dituliskan? Nah, hal-hal yang tidak baik itu dituliskan itu supaya menjadi contoh yang buruk juga, supaya kita yang hidup pada zaman sekarang ini tidak melakukan apa yang menjadi hal yang menjadi tidak baik, hal yang
menjadi bagian dari ketidakhati-hatian daripada tokoh iman ini, jangan kita lakukan. Ya, jadi itu ya. Jadi bukan untuk menunjukkan kejelekannya juga kita lakukan, tidak. Tapi yang baik kita tiru, yang tidak baik kita jangan ulangi lagi. Ada pepatah mengatakan kita tidak boleh jatuh pada kesalahan yang sama. Nah, oke, baik. Keberhasilan daripada Nuh. Daftar prestasi daripada Nuh ini daftar level atas ya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak tertandingi. Karena mengingat pada waktu itu bahwa dia adalah satu-satunya manusia bumi yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan pada saat situasi dunia yang tidak baik. Kejadian pasal 6 ayat 8 yang kita sudah pelajari beberapa episode yang lalu, bahwa dalam situasi dunia yang tidak baik, semua orang melakukan suka-suka hatinya, semua orang melakukan pelanggaran. Nuh satu-satunya orang yang ditulis oleh Alkitab mendapat kasih karunia di mata Tuhan dalam situasi yang tidak baik. Kemudian yang kedua, yang berikut adalah Nuh sukses memimpin keluarganya untuk bekerja sama mengerjakan visi yang Tuhan berikan atasnya. Nah, ini satu pelajaran bagi keluarga-keluarga kita pada masa sekarang ini, yaitu prestasi kita di luar, ya, sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, ya, sebagai orang mendapatkan visi daripada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, melakukan sebuah pekerjaan, maka ada baiknya kita mengikuti teladan daripada Nabi Nuh. Nuh melibatkan keluarganya, dan keluarganya bersepakat bekerja sama dengan dia mengerjakan visi yang Tuhan berikan atasnya. Nah, Nuh memiliki kesuksesan memimpin keluarganya. Kemudian yang prestasi yang ketiga, Nuh sukses membuat bahtera, kapal yang sangat besar, sebuah mahakarya yang sangat spektakuler pada zaman itu. Belum ada orang yang membuat kapal yang sangat besar seperti yang Nuh buat. Belum pernah ada. Nuh membuat satu-satunya. Lagi pula, tempat di mana Nuh membuat itu adalah tempat yang sangat tidak masuk akal. Mengapa? Karena Alkitab mencatat pada bagian yang kita sudah pelajari bahwa dia membuatnya di atas gunung. Nah, kebanyakan galangan kapal itu di pinggir laut, ya, di pinggir pantai, untuk memudahkan peluncuran nanti ke lautnya, ke airnya. Tetapi terbalik dengan Nuh membuat di atas gunung. Jadi karena visi itu Tuhan yang berikan, Nuh taat dan dia mengerjakan saja. Dia tahu kalau Tuhan yang menyuruh, sekalipun itu tidak masuk akal bagi manusia, tetap dia taat dan lakukan. Mengapa? Karena pikiran Tuhan dengan pikiran manusia, pikiran saya sebagai manusia, pikiran kita sebagai manusia, itu jauh berbeda. Seperti tingginya langit daripada bumi, seperti jauhnya timur dari barat. Nah, seperti itulah jauhnya cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir manusia. Nah, bagaimana caranya supaya manusia bisa mengimbangi, bisa mengerjakan, bisa tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pikirkan? Nah, jalan satu-satunya adalah seperti Nabi Nuh. Nuh dalam bagian yang telah kita pelajari, di sana dikatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, di situ rahasianya. Supaya kita memiliki pikiran Tuhan, memiliki pikiran Allah. Dalam Alkitab Perjanjian Baru di sana dikatakan kita memiliki pikiran Kristus. Hanya satu cara, yaitu kita harus hidup bergaul dengan Tuhan Yesus sendiri. Hidup bergaul dengan Allah sendiri melalui doa, pujian, penyembahan, pembacaan Alkitab kita yang harus dan menjadi kebiasaan kita setiap hari. Jadi bukan hari ini kita lakukan, besok tidak, lusa lakukan, berikutnya lagi tidak, minggu ini rajin, minggu depan tidak rajin. Nah, bukan seperti itu, tapi setiap hari yang namanya bergaul, ya, kita harus kenal supaya kita tahu kalau di luar sana ada banyak yang tidak benar, di luar sana ada banyak jalan yang salah. Maka di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi, kita akan menemukan jalan yang benar, kita akan menemukan kebenaran itu sendiri. Sebab dia sendiri berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, sukses yang berikutnya adalah Nuh lolos dari maut, di mana pada masa itu Nuh menjadi hakim bagi semua manusia. Semua manusia itu kena hukuman. Bukan cuma manusia, tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan seluruh bumi itu kena hukuman. Hanya
Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang dipilih beserta dengan segala kebutuhan. Tentunya juga di sana ada bibit-bibit daripada tumbuhan, bibit-bibit daripada tanaman yang diselamatkan, yang dibawa oleh Nuh. Nuh memiliki kesuksesan merawat segala jenis hewan dan tumbuhan dalam bahtera selama air bah berlaku dalam kurun waktu 150 hari. Nuh sukses mengurus itu. Jadi dia seperti ya, Anda bisa bayangkan semua jenis binatang itu ada dalam bahtera. Nuh dan keluarganya, 8 orang mengurus semua jenis binatang. Saya tidak tahu ada berapa jumlah jenis binatang yang ada. Begitu banyak, dan itu hidup selama 150 hari, semua wajib dikasih makan, wajib diberi minum. Nah, mengapa? Karena di luar bahtera di sana air laut, air asin. Tidak mungkin ayam dikasih air asin, ya, tidak mungkin. Babi dikasih air laut, tidak mungkin. Nah, tentunya Nuh sudah menyiapkan makanan dan minuman dari semua binatang itu. Nah, Nuh sukses merawat. Tidak ada binatang yang sakit. Yang keenam, prestasi daripada Nabi Nuh yaitu Nuh mencari Tuhan. Setelah keluar dari bahtera, Nuh melakukan hal yang membuat hati Tuhan senang, yaitu dia mencari Tuhan. Dia membangun mezbah, memberikan korban persembahan dari jenis-jenis binatang yang dikhususkan. Dia mencari Tuhan, melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang membuat dia mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan daripada Tuhan, membuat hati Tuhan senang, dan kemudian Tuhan memberikan dia satu penghargaan yang dicatat oleh Alkitab. Berlaku bagi Nuh, berlaku bagi keluarganya, berlaku bagi seluruh bumi. Luar biasa. Itu adalah pelangi yang kita sudah pelajari pada episode yang kemarin, bahwa Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian damai antara Allah dengan Nuh dan keluarganya, dan dengan seluruh manusia beserta seluruh makhluk yang ada di muka bumi, bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Nah, kita lihat pada prestasi Nuh yang berikut. Persediaan makanan dan minuman yang ada di bahtera itu cukup untuk dia. Tuhan sanggup membuat mujizat yang banyak untuk dia. Tapi apa yang dia kerjakan? Begitu dia keluar dari bahtera, dia bersemangat, dia bergairah, dia kreatif, dia membuat kebun, sehingga dia tercatat sebagai orang yang pertama kali membuat kebun anggur. Nah, dari sekian banyak prestasi yang dicapai, yang dikerjakan oleh Nabi Nuh, ada beberapa hal yang membuat dia melakukan ketidakhati-hatian, memiliki tidak hati-hati di dalam hal ketika dia sukses besar. Ketika dia sukses besar, dia membuat kebun anggur dan anggur itu berbuah dengan baik. Dia membuat tempat pemerasan anggur dan dia kemudian menikmati anggur hasil pekerjaannya sendiri. Namun keteledoran terjadi. Keteledoran itu dilakukan dirinya sendiri yang melakukan, tapi itu berdampak besar bagi orang lain, bagi banyak orang, bagi keturunannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh minum anggur terlalu banyak. Terlalu senang hatinya, dia minum anggur terlalu banyak. Itu membuat dia tidak bisa lagi menguasai dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya, dan dia mabuk, kemudian dia melepaskan seluruh pakaiannya. Meskipun dia lakukan itu dalam rumahnya sendiri. Dia tahu bahwa yang ada di muka bumi baru 8 orang. Nah, akan tetapi anaknya, salah satu anaknya ternyata 150 hari di karantina di bahtera, anaknya tidak berubah, meninggalkan kebiasaan kehidupan yang lama. Ternyata anaknya, kalau kita pelajari video-video saya yang sebelumnya, di sana dikatakan bahwa kehidupan orang pada zaman Nabi Nuh, kehidupan orang yang selalu memiliki keinginan hati, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat kejahatan. Nah, perilaku orang, perilaku lingkungan Nabi Nuh pada masa lalu terbawa sama anaknya Nabi Nuh. Anaknya yang paling bungsu itu melihat begitu dia masuk dalam kemah ayahnya, dia melihat ayahnya mabuk kemudian telanjang. Yang dilakukan oleh anaknya bukan menutupi tubuh daripada ayahnya yang telanjang,
tetapi anak bungsunya ini keluar lalu menceritakan kepada abang-abangnya, kepada kakak-kakaknya. Nah, dua orang kakaknya ini kemudian masuk ke dalam kemah. Mereka balik belakang, mereka tidak mau melihat tubuh ayahnya yang telanjang, tapi mereka balik belakang mengambil kain, mereka berjalan mundur sampai tubuh ayahnya tertutup oleh kain. Jadi dari 3 orang anaknya, yang satu tetap membawa perilaku manusia, perilaku tetangga-tetangganya pada masa lalu sebelum air bah, tetapi yang 2 anaknya ini kemudian memiliki pikiran yang positif dan melakukan hal yang baik bagi ayahnya. Nah, ketika Nabi Nuh sadar daripada mabuknya, dia terbangun, dia mendengarkan cerita. Nah, cerita sudah beredar, gosip sudah beredar, ya. Gosip itu menceritakan tentang apa yang tidak baik yang dilakukannya. Nuh menjadi malu, salah tingkah, marah. Dalam kemarahannya itu dia mengucapkan kata-kata teledor untuk anaknya sendiri. Nah, saudara-saudara, ini peringatan bagi kita sebagai para orang tua. Peringatan adalah ya bagi orang tua dulu ini khususnya saya katakan, bagi yang belum orang tua juga sebenarnya sama saja, yaitu bahwa kita pada saat-saat yang tidak baik, saat kita berpikir dalam masalah yang sangat berat membuat kita malu dan marah, jangan mengucapkan kata-kata yang teledor, apalagi kata-kata kutuk. Itu jangan kita ucapkan. Nah, memang penyebabnya ini banyak hal, ya. Penyebab pertama itu tentunya karena Nuh terlalu senang dengan hasil tani yang dia kerjakan. Dia panen dan berhasil dalam pekerjaannya, panen anggurnya berlimpah. Namun ada bagian lain, ada efek kesepian. Efek kesepian di mana dia tidak berjumpa lagi dengan teman-teman seangkatannya, tidak ketemu lagi dengan teman-temannya di kafe, tidak ketemu lagi di teman-temannya tempat mancing, tidak ketemu teman-teman main futsal, tidak ketemu teman-temannya ngopi bareng, tidak ketemu lagi. Nah, dia kesepian. Kawan-kawan, tetangga-tetangganya tidak ketemu lagi setelah air bah, sehingga itu membuat tekanan-tekanan kepada Nabi Nuh. Dia lupa diri. Harusnya sebagai seorang yang menjadi Nabi Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, seorang imam Tuhan, jangan minum anggur, ya, jangan minum anggur, apalagi minumnya sampai mabuk, sampai lupa diri. Bagian yang kedua adalah ada anak yang tidak menghormati orang tua, ada anak yang tidak menghormati orang tua, anak yang merekam peristiwa-peristiwa di luar rumah, ya, peristiwa-peristiwa yang baik, yang tidak baik, semuanya terekam dalam otaknya. Nah, ketika dia melihat hal yang mungkin dia pernah dengar cerita di luar rumah menjadi bahan tertawaan bagi orang di luar rumah sana, ketika dia melihat itu terjadi dalam rumah, juga menjadi tertawaan bagi dia. Nah, bagian yang ketiga adalah memang bagi setiap kita agak lebih mudah, bukan mudah ya, agak lebih mudah kalau kita menghadapi masalah dari luar, ya, masalah yang disebabkan oleh pihak luar, masalah yang disebabkan oleh orang luar, masalah yang disebabkan oleh pihak yang oposisi dengan kita. Kalau mereka melakukan masalah, agak lebih mudah kita hadapi, kita selesaikan daripada kalau masalah itu ditimbulkan dari dalam rumah, ya, masalah yang timbul dalam tim, masalah yang timbul dalam satu organisasi, itu masalah dari dalam, itu ya lebih susah menghadapinya, ya. Jadi lebih mudah, agak lebih mudah menghadapi masalah dari luar lah, musuh yang kelihatan, daripada menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Nah, musuh yang dari dalam rumah sendiri. Nah, pelajaran bagi kita semua, ya, ini pelajaran bagi kita semua dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian ada ayat mengatakan bahwa dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya. Hormati orang tua. Kemudian
Efesus 6 ayat 4 di sana dikatakan bahwa, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, yang sudah bapak-bapak, dengarkan ayat ini. Kemudian bagian berikutnya adalah pelajaran bagi kita adalah pada saat kita kesepian, pada saat putus hubungan kerja, pada saat putus cinta, kita jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi carilah kegiatan yang menghibur, carilah kegiatan yang membangun. Buatlah kreativitasmu yang positif, jangan yang negatif. Pelajaran berikutnya adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, makan terlalu berlebihan tidak baik bagi tubuh. Minum terlalu berlebihan tidak baik bagi tubuh. Apalagi minum anggur yang berlebihan, itu mengakibatkan mabuk dan sangat-sangat tidak baik. Kemudian pada saat kita dalam kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan, mari kita kita kuasai diri, ya. Kita kuasai diri, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang mengutuk, tapi kata-kata yang memberkati. Pakai kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Jangan buat keputusan, ya. Jangan buat keputusan pada saat Anda terlalu senang atau pada saat Anda marah. Jangan buat keputusan. Tarik napas dulu, hembuskan, tenangkan dirimu, kemudian baru buat keputusan. Ya. Mengapa? Hal itu untuk menghindari keputusan yang keliru, menghindari keteledoran yang tidak perlu. Mengapa? Karena kita tidak bisa menjamin diri kita itu baik-baik saja. Oleh sebab itu kita perlu ada kontrol diri setiap hari. Oke? Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi pada episode yang berikutnya. Shalom.